Oke, di video kali ini gue bakal bahas kamera iPhone tapi edisi iPhone lawas. Anjay. Soalnya masih cukup banyak nih yang make iPhone seri-seri jadul yang masih berminat dengan iPhone seri lawas. Oke, gue bakal bagiin kategorinya ya. Kalau seandainya lu butuh buat rekam video tapi dalam keadaan pencahayaannya oke, dan lo tuh rekam video tuh kebanyakan pakai tripod ya, kayak intinya steady lah, kayak nggak gerak-gerak gitu. iPhone 6s, iPhone 7 adalah pilihan yang masih bisa diandelin untuk video recording. Tapi ingat ya, iPhone jadul itu lu mau ngapa-ngapain nggak bisa satset banget ya. Kayak misalnya baterai, terus kayak misalnya performa chipsetnya. Misalnya kalau baterai, misalnya kayak lu habis recording, terus lu mau langsung edit, kadang aja baterai lu tuh udah lowbat lagi ya kan. Ya itulah deritanya. Tapi ya mau gimana, namanya juga iPhone udah murah gitu. Nah, terus kalau seandainya lu pakai 6s iPhone 7 itu lu harus perhatiin juga pencahayaannya. Pencahayaannya tuh harus benar-benar terang lah, pekat lah di area yang pengen lu rekam. Nah, budget sejutaan lu udah dapet iPhone 6s, iPhone 7, buat video recording kayak gimana sih? Kalau kita lihat dari spesifikasinya ini sama-sama 12 megapiksel, yang ngebedain adalah iPhone 7 itu ada optical image stabilization, ini untuk foto ya kan. Untuk foto si iPhone 7 ada, jadi kalau lu foto tuh kayak lebih tajam aja gitu. Kalau agak-agak ya misalnya kita kebutuhan buat foto outdoor lah, yang dimana kadang movementnya itu beda sama di dalam ruangan, itu iPhone 7 tuh sedikit lebih baik ketimbang iPhone 6s. Nah, untuk video recordingnya juga ada optical image stabilization for video. Itu untuk iPhone 7. Tapi itu belum bagus-bagus amat pada saat itu teknologinya. Jadi menurut gua untuk rekomendasi yang lu hobi ngerekam tapi budget terbatas, iya iPhone 7 6s masih bisa dipakai. Tapi dalam keadaan benar-benar jangan terlalu gerak banyak. Sekarang rekomendasi yang berikutnya ya, kalau sekiranya lu budgetnya agak-agak lebih, lu tuh bisa beli iPhone 8. Tapi iPhone 8 ini menurut gua seri paling basic ya. Lu kalau ngerekam pakai iPhone 8 ini agak sedikit banyak yang lu otak-atik ya gini. Kalau sekiranya lu beli iPhone 7, sisa duitnya itu lu bisa beli tripod misalnya atau mikrofon yang murah meriah. Tapi kalau lu beli iPhone 8, lu terbatas dengan budget ya buat iPhone 8 aja gitu. Menurut gua lebih worth it lu beli iPhone 7 biasa, lu beli tripod dan lu beli mikrofon tambahan ketimbang beli iPhone 8 tok. Tapi kalau sekiranya lu butuh buat performnya lebih baik, ya iPhone 8 ini menurut gue oke-oke aja. Tapi perbedaan kamera iPhone 8 ini nggak terlalu banyak berbeda dengan iPhone 7. Kayak beda tipis banget. Nah, kalau kita bandingkan dengan iPhone yang paling mentok untuk iPhone SE Gen 3, ini pun sebenarnya dari sisi spesifikasi beda tipis. Cuman bedanya, kalau iPhone 8 itu tone warnanya, perekaman videonya itu kelihatan kayak iPhone series jadul. Ya gimana ya gue bilang ya, tone warnanya tuh kayak kurang pekat banget, warnanya kurang mencolok, kurang nimbul. Sedangkan iPhone SE yang paling mentok saat ini itu ngerekamnya lu udah berasa kayak iPhone kekinian. Lalu kalau ngerekam tuh warnanya pekat. Bedanya di situ. Nah, untuk mode malamnya lu bisa lihat sendiri nih. Kalau kita buat jepret-jepret, buat foto, iPhone SE yang gen mentoknya saat ini itu benar-benar lebih bagus dan lebih bisa diandalkan. Tapi semua itu dari processing softwarenya. Karena kalau dari mode lensanya sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, kesimpulan gue dari beberapa handphone yang gue recap tadi, dari 4 iPhone yang gue recap tadi, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE yang paling mentok, sebenarnya itu belum optimal ya, karena itu masih satu lensa dan sensor kameranya itu masih pada kecil. Tapi ya mau gimana, edisi video kali ini gue ngebahas iPhone jadul, iPhone seri lawas yang dimana tuh masih ada home buttonnya, ya kan, terus kameranya kadang cuma sebiji, yang non plusnya ya kan, dan masih ada yang masih belum support wireless charging ya kan. Jadi menurut gua ya untuk di kategori iPhone seri lawas ini agak susah gue memaksakan benar-benar handphone ini bagus dan layak pakai banget. Sebenarnya gini, kalau lo beli iPhone jadul kayak gini, lo tuh harus sabar sesabar-sabar. Yang pertama, kalau lo ngerekam video, sometimes videonya itu benar-benar kayak agak sedikit beda gitu. Tone warnanya kok tiba-tiba beda ya? Kok tadi perasaan warnanya kayak agak pekat, kok sekarang kayak agak pucat? Biasanya itu sering terjadi di iPhone seri lawas. Cara ngatasinnya lu grading atau lu auto lock aja. Lu lock aja tuh fokusnya jadi warnanya juga ke lock juga. Nah, kalau lu seandainya butuh iPhone yang jadul atau mampunya masih iPhone jadul, saran gue ambil yang varian plus-plusnya deh. Kayak misalnya lu pengen punya iPhone 6s, ambil yang 6s plusnya. Atau lu pengen punya iPhone 7, ambil yang 7 plusnya. Menurut gue itu lebih baik sih ketimbang yang seri-seri non plusnya.
Terus kalau kita bandingkan sama Android, lebih worth it mana bang? Kalau lo tanya ke gue jawabnya lebih worth it Android sih, jujur ya. Gue di sini harus ngomong jujur. Kenapa? Karena Android yang seharga iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 gitu-gitu, itu tuh baterainya dikasih yang gede, 5000 mAh, ya kan. RAM-nya kita nggak usah bicara RAM lah, balik lagi lah. Kalau chipset, kalau performa operasi sistemnya, gue lebih megang Apple. Cuman dalam kategori yang manusia memanusiakan, menurut gue Android itu jauh lebih memanusiakan lah untuk budget sejuta gitu ya. Lo dikasih layar AMOLED ada di harga sejuta, dikasih baterai 5000 mAh ada, dikasih yang memorinya agak gede yang 128 juga ada. Jadi balik lagi sebenarnya sesuai kebutuhan. Tapi kalau lo tanya dengan kebutuhan gue, kalau di budget sejutaan lo milih iPhone atau Android, gue milih Android sih. Jujur, gue harus jujur di sini meskipun gue agak-agak sedikit Apple fanboy lah. Tapi harus ngomong apa adanya. Lalu gimana bang, orang yang bener-bener masih ada kepikiran gitu beli iPhone yang bener-bener jadul parah kayak iPhone 5s yang lagi gue pegang ini. Sebenarnya gini ya, kalau seandainya lu mampu beli iPhone 5s, gue pertanyakan lagi ya, masih gue pertanyakan lu belinya itu buat dipakai atau enggak. Sepertinya ya kalau lo di luaran sana, kalau lu orang di luaran sana yang beli iPhone 5s, bisa dipastikan itu bukan buat handphone utama, gue yakin sih. Tapi kalau sekiranya buat handphone utama, gue nggak bisa bilang ada titik keworthitan di handphone itu. Terus kalau dibandingkan dengan iPhone yang antara 5S dengan iPhone yang udah layar 4,7 ya, dari 4 inch ke 4,7 inch, itu beda banget kastanya. Kalau lu pakai iPhone yang kayak seri 5S gitu-gitu, itu HP benar-benar agak sedikit menyusahkan. Jadi agak sedikit harus sabar-sabar lu pakai handphone kayak gitu, dan lu mau download apps juga terbatas, serba terlimitasi. Jadi menurut gua kalau sekiranya lu punya budget ngepres kalau buat foto, mendingan lu tiadakan deh wishlist kategori iPhone deh. Seriusan. Lu pilih aja kayak ada Pixel, ada dari Samsung, ada dari Huawei, itu budget sejutaan warna-warni lah, nano-nano lah, lu bisa pilih merek apapun, dari Redmi juga ada ya kan. Itu kalau buat kebutuhan foto ya. Kalau kebutuhan foto, gue lebih ngerekomendasiin ya udahlah, karena ini kita bahasnya kamera ya, lu ambil Android aja. Seriously, lu ambil Android aja, nggak bakal nyesel. Fiturnya jauh lebih banyak dan lain-lain. Tapi kalau sekiranya lu stuck banget nih, lu tuh pengennya punya handphone tuh buat video recording yang bagus, saran gue di budget sejutaan ya iPhone sih. Gue selama ini nge-review handphone, banyak sih Android yang video recordingnya bagus. Cuman tak kenapa kalau gue ekspor ke komputer ya, ke laptop gue, hasil video recording iPhone itu paling the best, paling enak, paling nikmat buat diedit. Halus, smooth ya, warnanya tuh nggak terlalu banyak gue rubah ya, kalaupun seandainya harus gue grading ya. Terus colornya itu, tone-nya itu benar-benar lebih dewasa lah hasil video recording dari iPhone. Sedangkan fokusnya tuh iPhone juga enak juga. Sedangkan kalau Android, apalagi Android sejutaan, mau yang mantan flagship jadul banget gitu, kayak nggak bisa gitu nyaingin video recordingnya iPhone. Jadi itulah yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Menurut gue kalau seandainya kebutuhan video recording, ya udahlah. Kalau mampunya lo budget iPhone jadul, gue doain lah semoga rezeki lo lancar. Tapi saran gue ya, kalau lo butuhnya buat kebutuhan foto aja, mendingan ambil Android deh, seriusan.